Hai, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar cara mudah membuat gurindam. Sebelum memulai menulis gurindam, mari kita ingat kembali struktur gurindam itu seperti apa. Ya, gurindam merupakan bentuk puisi lama yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Terdiri dari 2 baris tiap bait. B. Tiap baris memiliki jumlah suku kata antara 10 sampai dengan 14 suku kata. C. Tiap baris, yaitu baris pertama dan kedua, memiliki hubungan sebab akibat. D. Bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. E. Inti atau maksud gurindam ada pada baris 2. Dan F. Gurindam biasa berisi nasihat, filosofi hidup, kata-kata mutiara. Lalu bagaimanakah langkah membuat gurindam? Berikut langkah-langkah membuat gurindam. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Topik itu sesuatu yang akan dinasihatkan. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu inti atau maksud gurindam, yaitu baris kedua. Ketiga, menentukan baris pertama dengan kata yang berakhiran sama. Akhir baris 1 sama dengan akhir baris 2. Dan keempat, memeriksa kesesuaian gurindam dengan aturan gurindam. Misalnya jumlah kata tiap baris, jumlah suku kata tiap baris, dan persajakannya. Nah, setelah kita mengingat kembali struktur dan langkah membuat gurindam, yuk kita mulai untuk mencoba menulis gurindam. Untuk menulis gurindam, kita lakukan langkah-langkah yang seperti tadi. Yang pertama, menentukan topik. Misalnya di sini kita akan menentukan topik yang berupa nasihat menghormati orang tua. Kemudian langkah kedua, menentukan inti gurindam baris kedua. Gurindam yang akan kita tulis nanti untuk baris keduanya kita tentukan terlebih dahulu seperti ini, misalnya agar kau tidak dimurka Tuhan. Maka di sini terlihat untuk baris pertama masih kosong. Nah, ini kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Ya, langkah berikutnya adalah menentukan baris pertama atau baris pengantar. Dalam menentukan baris pengantar ini, kita harus mengingat kembali bahwa prasyarat sebuah gurindam haruslah memiliki persajakan yang sama. Kita ketahui akhir baris kedua diakhiri dengan bunyi an, maka baris pertama pun harus diakhiri dengan kata-kata yang berakhiran bunyi an. Kemudian suku kata untuk tiap-tiap baris haruslah terdiri dari 8 sampai dengan 14 suku kata atau 4 sampai 5 kata per baris. Maka mari kita coba menentukan baris pertama. Nah, sekarang menentukan baris pertama atau pengantar, misalnya kita buat seperti ini. Baris pertama, dengan orang tua jangan melawan. Baris kedua, agar dirimu tidak dimurka Tuhan. Di sini baris pertama diakhiri dengan kata-kata yang berakhiran an, sehingga sesuai persajakannya dengan akhir baris kedua. Akhir baris pertama sama dengan akhir baris kedua. Nah, kita lihat jumlah kata 5 kata per baris. Kemudian jumlah suku kata, baris pertama ada 11 dan baris kedua ada 12. Setelah terbentuk satu buah gurindam seperti itu, maka langkah keempat yaitu memeriksa kesesuaian aturan gurindam. Gurindamnya yang tadi adalah seperti ini. Dengan orang tua jangan melawan, agar dirimu tidak dimurka Tuhan. Nah, kita coba cermati satu persatu
menurut ketentuan gurindam. Yang pertama, kita lihat dari persajakannya. Apakah gurindam ini memiliki sajak yang sama? Kedua baris ini apakah diakhiri dengan bunyi yang sama? Ya, semuanya berakhiran dengan bunyi sama, an. Artinya persajakannya terpenuhi. Kemudian baris pertama dan kedua memiliki hubungan sebab akibat. Kita cermati, apakah baris pertama dan kedua membentuk sebuah kalimat majmuk yang menyatakan sebab akibat? Ya, kalimat kedua merupakan akibat dari kalimat pertama, atau kalimat pertama merupakan prasyarat bagi terjadinya apa yang dimuat pada kalimat kedua. Kemudian kita lihat jumlah kata tiap-tiap barisnya. Baris pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kata. Baris kedua terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ya, dari jumlah kata tiap baris terpenuhi. Kemudian kita lihat dari jumlah suku kata tiap baris. Baris pertama, dengan, orang, tua, jangan, melawan, ada 11. Baris kedua, agar dirimu tidak dimurka Tuhan, ada 12. Jadi dari sisi jumlah suku katanya pun terpenuhi, maka jadilah sebuah gurindam yang memenuhi syarat-syarat gurindam. Nah, sekarang ini silahkan kalian cermati, ada beberapa contoh gurindam. Sebelum berbicara, pikirkan dahulu agar tak melukai hati temanmu. Kalau berbicara semaumu, tentulah banyak orang membencimu. Siapapun yang menjalin cinta agar menjauhkan diri dari nafsu buana. Siapapun yang kaya raya agar ingat kepada yang susah sengsara. Nah, mudah bukan dalam membuat gurindam? Selamat mencoba.